Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bunda Nova. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu rezeki lancar dan tetap semangat. Di video ini aku mau share kegiatan aku, tapi kali ini agak berbeda, tidak menjadi seorang ibu rumah tangga. Nah, jadi kegiatan aku hari ini adalah ngajar les privat ya. Jadi ini perkenalan dulu. Jadi anak yang aku lesi ini namanya Narendra. Jadi alhamdulillah kali ini aku masih diberi kesempatan untuk mengamalkan ilmu yang aku miliki ya. Jadi ceritanya dulu aku pas masih kuliah aku juga menjadi seorang guru les, tapi bedanya pas dulu itu cuma ngajar ngaji ya, tapi sekarang itu mengajar mapel. Nah, jadi keduanya itu sama-sama aku suka ya, sama-sama aku tekuni. Yang pertama ketika ngaji, jadi aku banyak manfaat yang aku dapat dari ngajar les privat. Nah, yang pertama itu relasi ya, tentunya sebelum dan sesudah buka les privat itu pasti berbeda kan. Jadi kalau sebelum ngajar les privat mungkin relasinya hanya itu aja ya, tapi setelah ngajar les privat itu banyak relasi. Nah, jadi dulu untuk murid les pertama aku itu namanya Muhammad Anugrah Ramadan, dan dulu itu sudah aku anggap seperti adik sendiri. Nah, di sini aku mau cerita bahwasanya menjadi guru les privat atau apalah itu tentor ya, biasanya disebutnya tentor, itu sangat banyak sekali manfaatnya baik untuk orang lain maupun untuk kita. Nah, jadi saya bilang untuk kita karena kita juga ikut belajar untuk memahami karakter anak, kemudian untuk mendalami materi juga. Nah, jadi di sini guru les juga diwajibkan untuk belajar terlebih dahulu sebelum memberikan les privat kepada muridnya. Nah, oke, jadi dulu aku ketika masih kuliah itu juga ngajar les itu sekitar 3 tahunan ya. Jadi ngajar kalau nggak salah 3 tahun atau 2,5, itu menjadi sebuah pengalaman yang sangat berarti. Nah, kemudian kenapa sih aku buka jasa les privat itu dikarenakan dulu aku pernah setelah lulus kan aku udah nikah. Nah, itu kemudian melahirkan seorang anak yang aku beri nama Nafa. Nah, setelah itu Nafa itu menginjak usia 6 bulan, akhirnya aku mutusin buat kerja. Karena apa? Karena menurutku kalau masih kecil anaknya itu masih gampang gitu ya diajak komunikasi, diajak pamitan gitu. Kalau udah besar itu biasanya sulit. Oke, nah jadi pertama-tama dulu aku itu ikut seleksi untuk menjadikan kasih pelayanan di kelurahan. Tapi entah kenapa aku itu udah berusaha semaksimal mungkin, aku udah memberikan yang terbaik, tapi nyatanya aku juga tidak lolos seleksi. Nah, setelah itu aku sudah kayak mogok, ya udahlah nggak terima aja jadi ibu rumah tangga. Memang dulu mungkin belum waktunya untuk bekerja gitu ya. Nah, di Lala itu ada lowongan kerja yang di-share sama temenku. Nah, kemudian aku pertamanya nggak niat ya, akhirnya aku juga yang nggak niat untuk daftar lah, akhirnya didaftarin nih sama suami aku lewat via online. Dan ternyata suami aku daftarin aku di salah satu sekolah yang ada di daerahku.
dan ternyata aku keterima dong. Jadi nggak nyangka sekali. Jadi ya udah, ketika kita itu tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, mungkin Allah sudah mempersiapkan apa yang kita butuhkan. Oke, kembali ke les privat. Nah, kan udah kerja, kenapa kerja jadi guru, kenapa sih kok masih mau ngajar les? Nah, alasan yang pertama itu karena aku suka sekali berbagi informasi, baik itu kepada siapapun itu ya, baik itu muridku atau orang lain. Jadi suka sekali berbicara, suka sekali berinteraksi. Itu mungkin kalau jadi guru les itu bisa menyalurkan hobi gitu ya. Jadi hobinya aku apa, belajar juga hobi ya. Jadi setelah itu aku pahami, dan aku itu suka karakter yang kayak anak kecil, anak SD gitu. Aku suka karena tingkahnya itu kadang lucu gitu loh. Jadi kayak habis kerja dari sekolah kemudian ngajar les, itu sesuatu yang sangat luar biasa, karena yaitu menemukan suatu kebahagiaan tersendiri. Nah, jadi bisa dikatakan ngajar les itu juga sebagai obat lelah kedua ya. Jadi obat lelah yang pertama itu yaitu anak kita sendiri. Jadi pulang sekolah lihat anak kita ketawa ketiwi, itu sudah menjadi obat lelah. Nah, oke, alasan pertama sudah aku sampaikan bahwa itu adalah hobi. Yang kedua, udah tak singgung di awal tadi bahwasanya aku itu ingin menyalurkan hobi sudah ya, menyalurkan apa yang aku pelajari di bangku sekolah ya. Dari aku sekolah SD, kemudian MTS, kemudian di SMK, dan kemudian di salah satu perguruan negeri yang ada di Salatiga. Nah, dari situ aku banyak belajar bahwasanya ngajar les juga membuatku lebih sabar. Jadi alasan keduaku karena aku ingin melatih kesabaranku untuk menghadapi orang baru gitu ya. Jadi kan yang tadinya nggak kenal jadi kenal, dan melihat karakternya, kok bisa ya sefrekuensi, kemudian diajak ngobrol juga nyambung. Nah, itu yang paling aku suka. Yang pertama tadi ya, ingin menyalurkan hobi saya, karena karena pengen aja gitu ya. Jadi ilmunya bermanfaat. Siapa sih di sini yang nggak mau ilmu kita itu bermanfaat bagi orang lain? Oke, untuk alasan selanjutnya, jadi apa sih yang aku terima dari ngajar les privat selain kayak imbalan itu? Kalau imbalan itu saya anggap sebagai bonus gitu ya. Tapi alasan selanjutnya itu mengasah skill. Nah, jadi skill atau keterampilan, kan setiap murid itu juga memiliki kepribadian dan cara belajarnya masing-masing. Nah, jadi saya sebagai guru les privat itu juga harus mengetahui cara yang paling efektif untuk digunakan untuk mengajar murid-murid saya. Nah, jadi selain itu juga harus menguasai materi ya. Jadi skill mengajar itu meliputi skill berkomunikasi, yang kedua itu penguasaan materi. Nah, jadi udah tadi sampaikan ada 3. Kemudian untuk manajemen waktu. Nah, jadi alasan yang keempat mungkin ya, ini adalah manajemen waktu. Nah, jadi menjadi seorang guru les privat itu juga menjadi tantangan tersendiri buat saya untuk mengatur waktu ya. Seberapa waktu harus saya habiskan untuk keluarga, untuk sekolah, dan untuk les privat.
Dan sejauh ini tidak ada yang aku sesali dengan keputusanku untuk menjadi guru les privat. Karena aku merasa dari menjadi guru les privat itu aku merasa lebih menjadi pribadi yang bermanfaat ya. Walaupun cuma sedikit manfaat ya, sedikit banyak manfaatnya, tapi yang penting kita tekun ya, jadi kita jalani aja dengan ikhlas ya. Nah, jadi buat bunda-bunda atau teman-teman semua yang punya keinginan untuk menjadi guru les privat ya, aku doakan semoga mendapat murid les privat yang sefrekuensi sama kita, karena dapat murid les yang sefrekuensi itu enak banget. Kita itu kerja tapi nggak ngerasa kerja, tapi kayak ngejalanin hobi kayak gitu ya. Nah, jadi ya banyak sekali yang bisa kita ambil ketika kita mau membagikan sedikit ilmu, dan tentunya akan mendapatkan pahala ya. Jadi barang siapa yang mengajarkan suatu ilmu ya, walaupun itu sekecil mengajarkan satu huruf saja, itu juga sudah terhitung pahala, apalagi beberapa huruf ya sampai dia mahir. Nah, jadi alhamdulillahnya aku selalu dipertemukan dengan orang-orang yang baik ya. Kemudian apalagi yang kurang ya, jadi mungkin cuma itu. Jadi kesimpulannya ada 4 alasan aku yang menjadi tongkat utama atau menjadi menjadi alasan aku kenapa masih mau ngajar les privat. Emang nggak capek ya, kalau dibilang capek ya tetap capek ya, setiap pekerjaan itu pasti ada capeknya. Nggak ada pekerjaan yang nggak menguras tenaga, apalagi ngajar les privat ya. Kita juga butuh tenaga, waktu, dan juga pikiran kita akan tercurahkan di situ. Tapi insya Allah jika kita ikhlas, insya Allah kita juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kesimpulannya ada 4 alasan kenapa aku menjadi guru les privat. Yang pertama itu tadi menyalurkan hobiku berbicara, hobiku berkomunikasi ya. Yang kedua mengasah skill ya. Kemudian yang tiga itu melatih kesabaran ya, jadi kita harus sabar, kita juga harus punya empati. Kemudian yang keempat itu bisa manajemen waktu yang baik. Nah, itu beberapa yang bisa saya sampaikan ya, alasan kenapa aku masih betah menjadi guru les privat. Nah, kemudian apa saja sih tugas ketika aku menjadi guru les privat? Tentunya kita itu bertugas untuk membimbing, kemudian mengajar, mengarahkan ya, menilai, melatih, dan mengevaluasi murid kita ya. Jadi murid-murid kita bahkan bisa membantu mereka dalam mengerjakan PR atau tugas sekolah. Kemudian mempersiapkan tes. Nah, biasanya ketika mau ujian ya, itu biasanya juga orang tua sering jadi guru les. Nah, kemudian tentunya kita ingin bahwa murid kita atau anak didik kita menjadi siswa yang berprestasi baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, jadi selain aku menyampaikan materi, aku juga seringkali menanamkan ke diri
muridku atau ke diri peserta didikku agar selalu memiliki karakter yang positif ya, selalu berpikir positif agar nantinya menjadi orang yang sukses. Oke, jadi untuk pertama-tama ketika ingin menjadi guru les privat ya udah mulai aja, karena kalau kita nggak mulai saat ini kapan lagi kayak gitu ya. Jadi kita itu optimis dulu bahwasanya kita itu mampu memberikan bimbingan ya, kita itu mampu memberikan arahan, dan kalau toh belum mampu kita bisa melatihnya. Karena apa? Karena ketika kita mencoba itu bagian dari langkah awal untuk menuju kesuksesan. Nah, bagi teman-teman boleh nih share pengalaman kalian ketika menjadi guru les privat. Nah, pastinya ada suka dan dukanya. Nah, untuk suka, tapi banyak kan sukanya ya. Jadi kalau ketika kita mengerjakan hal yang kita sukai, hal yang sangat menyenangkan, maka waktu itu tidak akan terasa ya 1 jam atau 1,5 jam. Nah, mungkin dari saya cukup sekian. Mohon untuk kritik dan sarannya untuk video selanjutnya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon dukungannya untuk klik subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya biar kalian tahu jika aku upload video baru. Nah, sekian video dari aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Terima kasih. Bye bye.